Yang pertama kita perlu bersyukur dulu bahwa universitas kita ini terbaik di luar Pulau Jawa. Itu udah kita patut kita syukuri. Alhamdulillah kita punya universitas itu. Kita bisa bayangkan kalau keadaan kita, daerah kita terpuruk, kemudian universitasnya juga terpuruk, apalagi yang bisa kita harapkan gitu. Ini ada harapan lah. Tentu kita harus mencontoh negara-negara yang sudah sangat bagus link and match-nya antara dunia usaha, pemerintah, dan pendidikan. Ini tiga ini kita harus mencontoh. Ya kan? Karena contohnya sudah banyak, ya kan? Tinggal kita mau pakai atau enggak. Ini kan masalah kemauan. Gitu. Nah, jadi kalau kita try and error, sampai kapan kita mau try and error terus, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Iskandar Muda, hari ini kita baru saja melaksanakan kegiatan halal bihalal di Wisma Taman Iskandar Muda, Jakarta. Dan pada kesempatan hari ini, saya bersama dengan Ketua Umum Taman Iskandar Muda, Bapak Insinyur Haji Muslim Barmas. Kita akan berbincang-bincang sebentar tentang masalah pendidikan di Aceh. Kita tahu baru-baru ini dan kita mendengar bersama Universitas Syekh Kuala atau yang disebut dengan USK baru saja mendapatkan ranking yang cukup baik ya, menjadi salah satu universitas terbaik di luar Pulau Jawa dengan urutan ranking yang berada di ranking ke-10 dan menjadi satu-satunya universitas terbaik di luar Pulau Jawa. Untuk itu mari sama-sama kita berdiskusi sejenak dengan Ketua Umum Taman Iskandar Muda. Apa kabar Bang Muslim? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini gimana pendapat Bang Muslim setelah kita mendengar USK menjadi menjadi satu-satunya kampus terbaik di Pulau Jawa? Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Ya, jadi artinya USK masuk 10 besar, 10 besar. Dan satu-satunya yang di luar Pulau Jawa yang masuk 10 besar USK kan. Ada kampus-kampus yang lain tapi di luar 10 besar lah. Dan 9 besarnya itu ya di Jawa semua. Betul. Ya kan. Nah, ini kan memang menunjukkan ada ketimpangan sebenarnya dari sisi pendidikan antara Jawa dan Pulau Jawa. Ya, jadi terlihat ada 9 perguruan tinggi di Jawa yang peringkat teratas, dan satu-satunya yang di luar Pulau Jawa itu yang masuk 10 besar hanya USK. Di satu sisi ya kita melihat ada ketimpangan, mungkin bisa dikatakan gap lah ya antara luar Jawa dan luar Jawa, sehingga mungkin banyak orang-orang yang dari luar Jawa hari ini berusaha bagaimana mereka bersekolah di Pulau Jawa. Tapi ada hal yang menggembirakan kita ya, bahwa USK yang mungkin dulu dianggap anak bawang ya, kampus yang istilahnya jauh di bawah yang lain-lain, tapi hari ini bisa kita lihat ya untuk ukuran luar Pulau Jawa yang terbaik. Dan ini tentu patut kita syukuri, kita patut apresiasi, dan harapan kita tentu kebaikan ini tidak hanya untuk USK tapi juga untuk daerah Provinsi Aceh, untuk masyarakat Aceh, untuk pemerintah daerah Aceh, dan seluruh stakeholders lah yang terlibat yang ada di Aceh. Ya. Itu harapan kita. Baik Bang Muslim, bagaimana Bang Muslim melihat peran universitas, apalagi misalnya universitas kita ini masuk kategori universitas terbaik? Bagaimana seharusnya peran universitas ini mampu mengaktualisasi diri agar bisa memberikan benefit terhadap perkembangan suatu daerah? Khususnya kita melihat konteks Aceh ini, Bang Muslim. Ya, memang ini persoalan bukan cuma USK, tapi persoalan saya lihat seluruh perguruan tinggi negeri kita. Ya, ini kadang-kadang bisa dibilang kurang connect lah, kurang berhubungan erat ini dengan perkembangan daerah gitu ya, perkembangan bisa bilang baik daerah maupun negara gitu ya, karena memang lulusan dari perguruan tinggi itu
siap untuk siap latih, bukan siap untuk langsung bisa bekerja. Mereka harus dilatih lagi baru bekerja. Itu satu persoalannya. Yang kedua, sering ada ego sektoral, apakah di daerah kan ataupun di pusat. Nah, sehingga perguruan tinggi dia lebih mengedepankan akademisi, ya, sementara di sisi lain mengedepankan birokrasi, ya kan. Sementara yang di tengah-tengah ini praktisi, ya, ini kejepit nih, artinya tidak bisa memaksimalkan perannya, ya, akibat antara akademisi maupun birokrasi kurang bersinergi. Nah, perkembangan daerah itu satu istilahnya bisa dibilang kemajuan kalau ini antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan katakanlah industri misalnya atau sektor real, ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Kalau ini terjadi, insya Allah itu pengaruhnya akan besar. Tapi kalau ini tidak bisa bersinergi, akibatnya nanti kampus itu seperti Menara Gading, dia hidup di tengah-tengah masyarakatnya yang istilahnya jauh dari aktualisasi apa istilahnya teori yang diajarkan di kampus tadi gitu. Nah, ini persoalan kita. Baik, ini menarik Bang Muslim kalau kita bicara masalah sinergi yang tadi dibahas. Kalau menurut Bang Muslim, untuk bisa terjadinya sinergi ini, kira-kira ke depan ini kita juga perlu kan memberikan masukan buat USK nih, karena kita sebagai bagian dari stakeholder dan kita berada di pusat, mungkin kita bisa mendorong atau melakukan elaborasi atau memberikan saran-saran sehingga USK bisa lebih bermanfaat lah, ya, buat lingkungannya, terutama buat Aceh. Ya. Jadi sejauh ini yang telah kita coba lakukan, ya, dengan USK ini memang kita selalu bersinergi, coba bekerja sama, ya, terutama dalam hal bagaimana pekerjaannya itu bekerja sama itu saling menguatkan, ya. Artinya di pusat ini kita mendorong pengusaha-pengusaha yang berasal dari Aceh itu memanfaatkan USK, ya, potensi yang dipunyai oleh USK ini semaksimal mungkin, ya, untuk katakanlah kemajuan dari usahanya gitu. Sementara USK juga mendapatkan sesuatu, ya, dari hasil kerjasamanya ini supaya yang dipelajari tadi secara akademis itu secara teori bisa diterapkan. Ini yang saat ini ya istilahnya sedang kita lakukan gitu. Tetapi tentunya yang berjalan sekarang ini menurut kita belum maksimal karena kita baru mulai, ya, dalam proses ini dengan USK. Harapan kita sih dengan aktualisasinya terutama di Aceh, karena ada juga kita pakai katakanlah hasil penelitian dari USK itu kita terapkan di sini gitu, ya, di Pulau Jawa juga. Ya. Akhirnya kan yang maju daerah Jawa juga lagi gitu, ya. Nah, harapan kita ini bagaimana bisa kita aktualisasikan di Aceh, ya, supaya masyarakat Aceh juga merasakan manfaatnya. Nah, ini perlu tentunya juga sinergi dengan pemerintah daerah Aceh. Ini kalau kita melihat dalam konteks dunia usaha, ya, dan keberadaan daripada universitas, tentu Bang Muslim sebagai seorang pengusaha juga, ya, Bang, ya, bisa merasakan langsung output dari sebuah universitas. Ketika Bang Muslim bekerjakan, mungkin ada yang tidak bisa langsung mengadaptasi dan lain-lain. Menurut Bang Muslim, program kayak link and match di universitas, khususnya misalnya kalau kita lihat terhadap lulusan USK ini, seperti apa ini? Kalau bisa dibuat analisa sedikit. Ya, memang ini kan program yang link and match ini yang dari sejak dahulu kita dengar sudah digaung-gaungkan lah. Mungkin sudah beberapa dekade yang lalu lah gitu, ya, link and match. Tapi pada kenyataannya memang masih jadi PR kita. Karena
memang yang menerapkan kurikulum katakanlah pendidikan segala macam itu kan di dalam hal ini ada dikti, ada kampus gitu ya, sehingga kadang-kadang dari hasil lulusan dari kampus tersebut belum tentu tadi bisa diserap oleh industri atau dunia kerja gitu. Nah, tetapi paling tidak memang kalau yang jurusan-jurusan yang sudah established ya, itu memang sudah ya jelas kayak misalnya teknik ekonomi ya, itu udah ada lah link and match-nya ya yang kita ini kan, tapi tetap saja perlu masih dididik lagi ya, karena memang masih berbeda ini, sangat berbeda antara dunia akademis dan dunia praktisi. Nah, itu memang masih ada jembatan, dan ini bukan cuma USK, semua perguruan tinggi saya lihat mengalami hal yang sama juga gitu. Jadi ini PR kita bersama masih, tapi paling tidak saya melihat ada keseriusan dari USK. Mungkin itu juga salah satu penilaian kenapa USK ini jadi salah satu istilahnya kampus terbaik ya, atau yang terbaik malah untuk di luar Pulau Jawa. Nah, itu mungkin salah satu penilaian. Ternyata ada beberapa program riset dari USK yang bisa dikembangkan, diaplikasikan dalam dunia usaha. Baik Bang Muslim, kita ulas lebih dalam lagi. Kita tahu peran universitas ini kan seharusnya bisa membuat akselerasi pembangunan di daerah itu bisa semakin cepat. Kan harapannya bisa juga mengarah ke sana kan. Ya. Namun kan kalau kita lihat, bukan saja di USK, di banyak tempat itu sepertinya universitas ini tidak mampu memberikan sebuah peran yang benar-benar aktual di dalam masyarakat, yang bisa mendorong sektor perekonomian dan lain-lain. Kita lihat di Aceh itu kan menyedihkan juga, Bang Muslim, dengan kondisi yang ada sekarang, pengangguran, jobless, status kita yang katanya yang termiskin di Indonesia gitu loh. Nah, di lain sisi kita punya universitas, ternyata universitasnya terbaik gitu loh. Bagaimana Bang Muslim melihat ketidaknyambungan ini dengan Bang? Ya, betul. Yang pertama kita perlu bersyukur dulu bahwa universitas kita ini terbaik di luar Pulau Jawa. Itu udah kita patut kita syukuri. Alhamdulillah kita punya universitas itu. Kita bisa bayangkan kalau keadaan kita, daerah kita terpuruk, kemudian universitasnya juga terpuruk, apalagi yang bisa kita harapkan gitu. Ini ada harapan lah, istilahnya kita bisa berharap kan. Cuma apakah bisa berharap banyak atau tidak? Nah, ini kan nggak bisa kalau istilah bertepuk sebelah tangan. Jadi artinya harus ada keseriusan juga dari pemerintah daerah kita ya, untuk menyambut baik setiap pikiran-pikiran ya, setiap katakanlah hasil dari riset, penelitian ya, kajian yang dihasilkan oleh USK ya. Kan mereka juga sekolah luar biasa, saya kira istilahnya dosen-dosennya itu S2, S3 di mana-mana lah, dari seluruh mancanegara gitu kan. Ilmunya bisa dikatakan membanggakan kita lah. Tapi kan sayang kalau ilmu itu hanya sampai di atas kertas saja gitu, tidak diaplikasikan di lapangan. Nah, ini tentu butuh juga istilahnya keseriusan dari pemerintah daerah juga untuk bisa bersinergi dengan USK. Kemudian satu hal lagi juga di sisi lain USK juga perlu update ya, perlu membuka diri juga ya. Jadi tidak hanya menganggap bahwa USK yang paling tahu mengenai kondisi satu daerah, tapi tentu juga pemerintah daerah juga bisa tahu karena memang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Nah, kemudian juga dengan dunia usaha yang juga sehari-hari juga selalu banyak mengalami katakanlah rintangan, tantangan, gitu, hadangan dan macam-macam yang biasa dihadapi oleh dunia usaha, yang mungkin juga USK bisa mencarikan solusinya gitu ya, terutama terkait dengan kualitas produk, ya kan, jaminan produk dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang mau tidak mau harus sering-sering duduk bersama kalau menurut saya gitu. Jadi supaya ini jangan sampai nanti sayang, istilah mubazir, sudah ada kampus yang terbaik, tetapi ternyata kampus terbaik ini tidak bisa
didaya gunakan untuk kemakmuran daerah gitu. Kan ini tentunya apapun hasil-hasil dari produk dari USK ini kalau bisa kan bisa diaplikasikan lah, dan ini perlu sinergi semua pihak dan harus sering duduk bareng lah, duduk bersama supaya ini bisa istilahnya mungkin dari satu masalah ke masalah yang lain semuanya bisa dibahas secara tuntas dan bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, sepertinya ada yang masih ada hambatan ya, walaupun upaya-upaya misalnya untuk menghubungkan sektor bisnis dengan USK, menghubungkan USK dengan pemerintah, tapi tetap kita melihat akselerasinya itu belum jalan seperti yang diharapkan ya. Kalau menurut Bang Nusron sendiri ada terobosan lain nggak yang bisa mempercepat ini supaya bisa lebih jalan gitu? Ya, mungkin yang satu tentu kita harus mencontoh negara-negara yang sudah sangat bagus link and match-nya antara dunia usaha, pemerintah, dan pendidikan. Ini tiga ini kita harus mencontoh. Ya, karena contohnya sudah banyak. Ya, kan tinggal kita mau pakai atau enggak. Ini kan masalah kemauan ini. Nah, jadi kalau kita try and error, sampai kapan kita mau try and error terus ya kan? Jadi kita sudah lihat aja negara-negara yang tadinya terbelakang atau negara berkembang seperti kita, tapi sekarang jadi negara maju, jadi negara yang jauh meninggalkan kita. Nah ini kita tinggal nyontek lah, kalau bahasa presiden kita kemarin kan Pak Prabowo, kita yang nggak boleh nyontek kan waktu di sekolah. Kalau sekarang udah dunia nyata ya kita menyontek yang sudah berhasil gitu. Nah ini kalau menurut saya, kalau mau kita lakukan terobosan itu kita menyontek yang sudah berhasil. Nah saya kasih contoh satu misalnya yang saya suka iri ya, misalnya negara Cina. Mereka itu bagaimana produk-produk herbalnya, kita kan tahu Cina ini sangat kaya dengan ramuan-ramuan herbal, tabib ya kalau dulu itu. Nah sekarang kan dengan dunia kedokteran, ilmiah dan segala macam farmasi, tapi bagaimana mereka tidak mengenyampingkan produk-produk herbal mereka itu. Ya, jadi semua produk-produk herbal yang ada di Cina itu diilmiahkan sama mereka lewat apa? Institusi pendidikan, dan itu didorong oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga menyokong sehingga akhirnya kalau kita pergi ke Cina kita bisa beli teh itu bukan karena kita pengen rasanya teh, ya kan? Oh teh Cina beda dengan teh mungkin dari Indonesia, tapi kita beli itu karena ada ramuannya, ada sehatnya. Di sana ada teh hijau, ada teh hitam, ada teh apalagi, istilah banyak macam teh yang berbeda-beda khasiatnya, dan mereka berani memberikan kepada kita promosi tehnya itu ya dengan hasil-hasil dari penelitian dari yang di kampusnya. Nah, mereka tunjukkan ke kita, ini ada teh hitam ini khasiatnya A, B, C, D, E, hasil dari penelitian kampus yang ya istilahnya sangat dikenal lah di Cina sana gitu. Nah ini sudah jalan di sana gitu kan. Di kita kan enggak. Rata-rata herbal itu masyarakat sampai hari ini agak takut kan, karena tidak didukung dengan dunia ilmiah gitu. Jadi padahal ini herbal ini produk yang ada di depan mata kita dan ada barangnya, bahan bakunya ada di kita gitu. Kan ini sayang. Nah kalau ini bisa kita kerjasamakan dan pemerintah juga menyorong sepenuhnya, sehingga mungkin mindset masyarakat kita terhadap obat-obatan herbal ini akan berbeda dengan yang saat ini seperti ini kita saksikan gitu. Ini baru satu contoh, belum lagi produk-produk alami yang lain yang ada di Aceh saat ini gitu. Ya, menarik. Berarti banyak hal yang bisa kita lakukan ke depan. Bisa kan. USK juga sekarang sudah jalan dengan nilamnya. Alhamdulillah ya. Sudah bisa ekspor ke Prancis yang dulunya nggak pernah terpikir ya. Kan biasanya nilam ini kita kirim ke Medan ke Singapura baru ke Eropa. Nah, kita sekarang kan bisa bypass dari tempat kita langsung bisa ke Eropa. Nah, cuma persoalannya kan konsistensinya. Ya, kan kita nggak bicara jumlah kecil, kita bicara jumlah besar dan kontinuitasnya. Nah, jadi kita kalau nggak ada kontinuitas, tentu dunia bisnis kan sulit menerimanya. Nah ini tantangan tersendiri lagi. Tapi paling tidak saya lihat nih istilahnya ada titik terang lah bahwa USK sudah memulai dengan
nilamnya kita harapkan dengan produk-produk alami yang lain yang ada di Aceh ini juga bisa dikembangkan seperti halnya minyak nilam. Baik Bang Muslim, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita mengakhiri percakapan kita di sore ini, ada sedikit saran penutup terhadap topik yang kita bahas mengenai keberhasilan USK ini. Ya, kita pertama bersyukur ya atas keberhasilan USK ini. Yang kedua, kita berdoa berharap agar USK tetap bisa mempertahankan prestasinya, bahkan bisa lebih baik lagi. Ya, yang hari ini 10 besar, mudah-mudahan bisa 5 besar gitu ya. Bahkan 3 besar, harapan kita begitu. Yang terakhir, jangan sampai USK ini sendirian. Kita ingin ada USK lagi yang lain ya, yang ada di Aceh ini ya, artinya istilahnya keterpilihan USK ini sebagai salah satu kampus yang terbaik ya, ini bisa menular kepada kampus-kampus yang lain yang ada di Aceh ya. Jadi dengan demikian tentu pendidikan di Aceh secara umum akan terangkat, dan yang paling penting lagi harapan kita tentunya semua pihak ya, pemerintah daerah, dunia usaha, bagaimana bisa bersinergi yang bisa dikatakan istilahnya melampaui yang selama ini yang sudah jalan. Yang sekarang sudah jalan, tapi harapan kita ingin yang jauh lebih baik lagi supaya bisa memajukan Aceh. Baik Bang Muslim, terima kasih banyak atas masukannya dan perbincangannya di sore hari ini. Sahabat Taman Iskandar Muda, demikian perbincangan kita dengan Ketua Umum Taman Iskandar Muda, Bang Insinyur Haji Muslim Ahmas. Jangan lupa ya untuk like and subscribe, dan silahkan di-share konten ini apabila dianggap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.